Halo teman-teman, perkenalkan saya Artistia Vinanda dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada episode kali ini, saya akan membahas podcast fenomena yang mungkin pernah kita alami, yaitu imposter syndrome yang dilihat dari perspektif konseling psikodinamika. Coba bayangkan di situasi kali ini. Seorang mahasiswa mendapatkan nilai A setelah belajar selama berminggu-minggu. Teman-temannya mengatakan, "Hebat ya, kamu pintar." Tetapi di dalam hatinya justru muncul pikiran seperti ini. Mungkin aku cuma beruntung, kebetulan saja soalnya mudah. Atau saat kita diterima di magang di perusahaan yang kita impikan, bukannya bangga, kita malah takut suatu saat orang-orang akan sadar bahwa kita sebenarnya tidak sepintar yang mereka kira. Kalau pernah merasakan hal seperti ini, kita tidak sendirian. Kondisi seperti ini dikenal sebagai imposter syndrome, yaitu perasaan yang tidak layak atas keberhasilan yang sebenarnya kita capai sendiri. Lalu, apa hubungan dengan psikodinamika? Pendekatan psikodinamika menjelaskan bahwa apa yang kita rasakan hari ini seringkali dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu yang tersimpan dalam alam ketidaksadaran. Misalnya, sejak kecil seseorang sering mendengar kalimat seperti, "Kenapa nilaimu tidak sempurna? Lihat kakakmu lebih pintar." Atau, "Kamu harus selalu jadi yang terbaik." Mungkin saat itu kata-kata tersebut terdengar biasa saja. Namun, tanpa disadari semua tersimpan dan terbentuk dalam keyakinan bahwa diri kita hanya berharga jika selalu berhasil. Dalam teori psikodinamika, kondisi ini berkaitan dengan superego, yaitu bagian dari kepribadian yang berisi aturan, nilai, dan suara hati. Jika superego berkembang terlalu keras, kita menjadi mudah mengkritik diri sendiri. Akibatnya, setiap kali berhasil, kita merasa itu belum cukup. Sebaliknya, satu kesalahan kecil terasa seperti kegagalan besar. Selain itu, ada juga yang disebut mekanisme pertahanan diri. Ini adalah cara alam bawah sadar melindungi kita dari rasa cemas. Contohnya, ketika dipuji karena hasil kerja yang bagus, kita menjawab, cuma kebetulan kok." Kalimat itu sebenarnya bukan sekedar rendah hati, tetapi kita menjadi cara untuk mengurangi rasa takut jika suatu hari nanti kita gagal. Dalam kehidupan sehari-hari, hal seperti ini sering terjadi. Ada mahasiswa yang terus belajar sampai larut malam karena takut nilainya turun. Ada juga karyawan yang tidak pernah merasa puas dengan hasil kerjanya meskipun selalu mendapat apresiasi. Bahkan ada orang yang sulit menerima pujian karena merasa dirinya belum pantas. Pendekatan psikodinamika tidak melihat masalah ini hanya sebagai kurang percaya diri. Pendekatan ini mengajak kita memahami dari mana perasaan tersebut berasal. Melalui proses konseling, seorang diajak mengenali pengalaman masa lalunya, memahami mengapa ia selalu meragukan dirinya, dan menyadari bahwa suara yang terus mengkritik dirinya belum tentu mencerminkan kenyataan yang ada. Menurut saya, pelajaran yang kita ambil adalah bahwa keberhasilan tidak selalu harus dibayar dengan kesempurnaan. Kita boleh bangga terhadap usaha yang sudah dilakukan tanpa harus merasa bersalah atau takut dianggap tidak mampu. Kita boleh bangga. Sebagai penutup pada episode kali ini, jadi imposter syndrome mengajarkan bahwa musuh terbesar terkadang bukan dari orang lain, melainkan pikiran sendiri. Dengan memahami pengalaman